semuanya, apa kabar? Selamat datang di webinar Opsi 2020 bersama Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Selatan. Bersama saya Erni, hari ini saya akan menjadi host di webinar Opsi 2020. Jadi, apa sih webinar Opsi itu? Webinar Opsi kali ini kita akan membahas secara keseluruhan tentang Opsi dan terutama adalah tips dan trik lolos Opsi 2020 bersama pembina Opsi tingkat DKI Jakarta, Kak Andi Setiawan. Nah, teman-teman, KIR Jakarta Selatan di akun Instagramnya sudah membuka open questions box seputar apa aja sih yang mau ditanyain tentang opsi, dan kita sudah mengumpulkan pertanyaan yang sering paling ditanya dan juga beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh KIR Jakarta Selatan. Jadi keep watching ya. Oke, jadi udah banyak banget nih yang nanya. Mulai aja ya dari pertanyaan pertama yang sering ditanyain. Jadi Kandi bisa jelasin nggak sih apa sih opsi itu secara general, dan syarat apa aja yang harus dipenuhi untuk mengikuti opsi ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik KIR semua di DKI Jakarta. Semoga semuanya sehat dan tetap stay at home. Di webinar kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama teman-teman KIR semua, terutama terkait opsi 2020. Nah, terkait pertanyaan pertama tentang opsi. Opsi itu apa sih? Gitu. Nah, opsi itu adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kemdikbud. Nah, opsi ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2008, berarti tahun ini kurang lebih penyelenggaraan yang ke-13. Nah, lalu berikutnya adalah pesertanya siapa gitu. Pesertanya adalah siswa SMA dan Madrasah Aliyah seluruh Indonesia. Dan hanya boleh kelas 10 dan kelas 11. Kenapa kelas 12 tidak boleh? Karena jika kalian kelas 12 ikut dan dinyatakan menang, nanti untuk ke ajang internasionalnya tahun depannya kalian mungkin sudah tidak jadi murid SMA atau MA lagi. Jadi itu alasan kenapa persyaratan dari opsi ini hanya bisa diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Nah, perlu diketahui juga bahwa ajang nasional opsi ini itu merujuk ke ajang internasional yang dinamakan Intel ISEF. Jadi biasanya pemenang-pemenangnya itu akan mengikuti standar yang dimau dari Intel ISEF tersebut. Nah, di opsi ini, jadi fokus lombanya ini kan adalah sebenarnya lomba penelitian ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar lomba karya tulis ilmiah berdasarkan hasil kajian literatur semata. Jadi perlu ada effort untuk kalian melakukan penelitian, pencarian data, dan pengolahan data. Nah, lomba kali ini tuh bisa diikuti oleh satu orang atau kelompok, tapi maksimal 2 orang. Saya pribadi selama membimbing kontingen DKI Jakarta sangat menyarankan bahwa kalian berkelompok, yaitu berdua-berdua. Kenapa? Karena katakanlah misalnya kalian punya rezeki untuk lolos sebagai finalis. Itu biasanya penyelenggaraan finalnya itu sampai 1 minggu, dan tantangannya banyak, yang harus dikerjakan banyak. Jadi kalau sendiri saya pikir akan cukup kesulitan. Makanya saya merekomendasikan kalau kalian mau mengikuti opsi ini sebaiknya berkelompok atau berdua-berdua. Selain itu juga memudahkan kalian untuk dalam pencarian data, pengolahan data, penyusunan laporan akhir atau makalah. Itu kalau berdua kan mungkin bebannya akan bisa tersharing gitu daripada kalian mengerjakan sendiri. Tapi sendiri juga boleh sebenarnya. Nah, lalu opsi ini tuh bidangnya apa aja sih gitu ya. Sebenarnya kalau kalian anak KIR pernah mengikuti lomba gitu ya, lomba KIR biasanya kan terdiri dari 3 bidang ya. Ada bidang IPA, IPS, dan teknologi. Nah, sebenarnya di opsi ini sama aja gitu, cuman nomenklaturnya berbeda atau namanya berbeda.
Nah, bidang yang pertama adalah MST atau Matematika, Sains, dan Teknologi. Nah, di MST ini itu masih banyak breakdown di bawahnya. Misalnya yang pertama adalah bidang matematika, terdiri dari aljabar, algoritma, geometri, dan trigonometri. Lalu ada lingkungan terkait sama botani, maritim, zoologi, dan farmasi. Lalu ada fisika juga termasuk di sini, misalnya geofisika, kebumian, astronomi, geografi, energi, lalu ada kimia dan teknik kimia, lalu ada ekologi atau biotek, pangan, ternak, pertanian. Nah, kalau saya coba jembatani, ini tuh yang biasa kita kenal di bidang IPA kalau di lomba KIR. Jadi kalau kalian selama ini merasa punya proyek penelitian di bidang IPA, itu 95% pasti masuknya bidang MST. Nah, bidang kedua adalah FST atau Fisika Terapan dan Rekayasa. Nah, breakdown di bawahnya tuh ada apa aja? Ada informatika, ada elektronika, ada robotika, ada teknik transportasi, teknik mesin, rekayasa lingkungan. Itu masuk ke bidang FST atau Fisika Terapan dan Rekayasa. Nah, ini yang kita kenal sebagai bidang teknologi kalau di lomba kir-kir seperti biasa. Dan bidang terakhir adalah ISA atau Ilmu Sosial dan Humaniora. Breakdownnya ada apa aja? Ada ekonomi, ada manajemen, ada sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, seni budaya, dan sastra. Nah, jadi itu 3 bidang yang ada di opsi. Nah, saya harus mengakui memang bahwa dalam penyelenggaraannya bidang MST itu adalah bidang yang cukup padat, cukup banyak peminatnya, dan cukup banyak finalisnya, dan biasanya cukup lebih banyak juga medalinya dibanding bidang-bidang yang lain. Tapi ya begitu resikonya, persaingannya lebih ketat biasanya. Oke, lanjut pertanyaan yang sering ditanya lagi. Bagaimana sih timeline dari lomba opsi ini, dan timeline itu bisa dilihat di mana, dan bagaimana cara menyusun strategi agar karya ilmiah kita ini bisa disusun sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh panitia. Nah, sekarang kita akan membahas timeline. Opsi ini sebenarnya lombanya menarik karena lombanya panjang dan lama, sekitar 7-8 bulan. Lomba opsi itu dimulai dengan kalian harus registrasi diri dulu dan mengunggah proposal penelitian. Nah, jadi hal pertama yang harus kalian siapkan adalah proposal penelitiannya dulu. Nah, proposal penelitian itu apa gitu? Proposal penelitian itu sebenarnya bahasa sederhananya adalah bab 1 sampai bab 3 makalah penelitian kalian. Jadi bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, bab 3-nya ada metode, dan yang keempat dia meminta, biasanya opsi itu meminta daftar pustaka atau rujukan dari proposal kalian. Jadi 4 poin itu yang harus kalian bisa jelaskan dengan baik untuk dinilai oleh reviewer. Nah, nanti bagaimana cara membuat proposal yang baik kita mungkin akan buat webinar lagi mungkin ya. Tapi poin dari proposal tadi 4 tadi, pendahuluan, kajian teori, metodologi, dan daftar pustaka. Nah, jadi proposal tadi kalian submit bersama dengan kalian registrasi. Nah, biasanya kita ambil waktu rata-ratanya aja ya, walaupun bisa jadi setiap tahun agak berubah-berubah sedikit. Kalau kita mengacu di tahun 2009, proses registrasi dan submit proposal itu ada di bulan April. Nah, sehabis kalian mensubmit, biasanya kalian akan dapat review dari dewan juri. Jadi apa kelebihan, apa kekurangan kalian, lalu masukkan juri apa untuk menyempurnakan proses penelitian kalian. Setelah kalian dapat review, waktunya panjang sampai Agustus untuk kalian menyelesaikan penelitian kalian. Di bulan Agustus, kalian sudah harus selesai penelitian dan menulis laporan akhir makalah sampai bab 5, hasil dan kesimpulan dan saran. Nah, itu disubmit di bulan Agustus. Biasanya pengumuman itu keluar di bulan September. Nah, pengumuman finalis keluar di bulan September, dan biasanya final dan penganugerahannya di bulan berikutnya biasanya. Nah, itu adalah timeline rata-rata dari penyelenggaraan opsi. Bisa mundur, bisa maju juga sebenarnya, tapi kurang lebih rata-rata itu. Jadi kalian pertama
registrasi, mengunggah atau mensubmit proposal, kalian dapat review, kalian mengerjakan penelitiannya, kalian submit terakhir makalah akhir dan final. Nah, informasi tadi berikut registrasi, submit proposal, laporan akhir itu dilakukan di satu tempat di web, namanya adalah olimpiade.psma.kemdikbud.go.id. Nah, jadi mungkin kemarin ada yang nanya, Kak, sebenarnya opsi ini berjenjang atau tidak sih? Tidak. Opsi ini tidak berjenjang. Kalian bisa langsung submit proposal kalian langsung ke web Kemdikbud tersebut. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyain lagi ini, nah Kak Andi, jadi opsi itu lomba seperti apa sih, dan apa yang dimau oleh panitia opsi ini untuk kita bisa lolos sebagai finalis? Nah, ini juga nyambung nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah ide apa sih yang sering lolos menjadi finalis opsi? Nah, kan kita juga berharap bukan hanya sekedar jadi finalis, tapi bisa jadi pemenang. Nah, dan ide apa sih yang paling sering jadi juara di lomba opsi ini? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah sebenarnya, Kak, standar opsi itu kayak apa sih gitu? Mungkin kalau saya analisa ya, semenjak opsi merujuk ke lomba internasional Intel ISEF, mungkin kita juga harus melihat apa sih yang dimau sama Intel ISEF. Dan saya melihat beberapa pemenang-pemenang opsi itu memang memenuhi kriteria yang dimau sama Intel ISEF. Intel ISEF sendiri menurut saya memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah invention, yang kedua adalah locality, yang ketiga adalah utility, yang keempat adalah impact. Nah, yang pertama adalah misalnya invention. Invention itu artinya penemuan. Kalian mesti bisa membedakan antara invention dan discover. Dua-duanya sebenarnya artinya penemuan. Cuman kalau discover itu bisa jadi sesuatu benda atau barang yang sudah ada baru ditemukan. Tapi kalau invention itu adalah penemuan hasil ciptaan karya dari manusia sendiri. Nah, itu yang mau dilihat dari ISEF. Jadi perlu dan penting adanya invention. Yang kedua adalah locality. Nah, mungkin bukan di ISEF saja ya, tapi di beberapa ajang-ajang perlombaan riset, locality itu menempati tempat dan penilaian yang cukup signifikan dalam penilaian. Kenapa? Karena diharapkan para peneliti itu mampu mengangkat lokalitasnya masing-masing. Contoh sederhana misalnya apa? Kalau seorang peneliti mengangkat tumbuhan endemik di wilayahnya dia, mengangkat kebudayaan, mengangkat fenomena lokal yang ada di daerahnya yang sekiranya menarik. Nah, itu konsep dari lokalitas. Yang ketiga adalah utility atau manfaat. Jelas yang namanya penelitian itu harus memiliki manfaat. Tapi dikuatkan di poin yang keempat nih, nggak cuman bermanfaat yang namanya penelitian itu. Manfaatnya harus impactful, harus mempunyai dampak yang signifikan, terutama bagi masyarakat. Nah, saya menganalisa pemenang-pemenang opsi itu paling tidak beberapa tahun terakhir itu memenuhi 4 kriteria di atas. Jadi, saran saya adalah ketika kalian sudah mempunyai ide, coba masukkan ke 4 kriteria tersebut. Masuk nggak ide kalian terhadap 4 kriteria tersebut? Nah, sudah dijelaskan juga di awal, tadi saya singgung bahwa sebenarnya opsi ini adalah lomba penelitian. Jadi sebaiknya yang dihadirkan bukan sekedar sebuah karya tulis dari hasil literasi pustaka semata. Jadi misalnya kalau IPA harus ada seperti eksperimennya gitu ya. Kalau di teknologi harus ada research and development-nya. Lalu di IPS misalnya kalau kuantitatif mesti kayak ada survei. Kalau di kualitatif harus ada wawancara gitu. Jadi lomba ini tuh mensyaratkan dan mengisyaratkan hal seperti itu. Kalau kita mau fokusin misalnya yang kayak gimana lagi sih Kak, biasanya ide-ide yang menang atau yang dicari. Kalau saya biasanya menganalisa, itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah ide-ide yang sangat dekat dengan kita. Jadi sebisa mungkin kalau bisa,
menelitilah hal-hal atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terlalu jauh, nggak usah jauh-jauh. Nah, ini kan masuk di aspek kriteria yang kedua tadi tuh, masalah lokalitas. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa cari masalah terdekat itu biasanya lebih baik. Karena kenapa? Karena dengan kita mengangkat masalah atau tema terdekat dengan kehidupan kita, karena kan kita biasanya akan jauh lebih tahu terhadap tema tersebut dibandingkan orang lain. Logikanya berbalik sama tadi. Kalau kita misalnya mengangkat sesuatu di luar lingkungan kita, bisa jadi kita tidak setahu atau se-expert dari orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah sebisa mungkin hadirkanlah ide-ide yang something people needs, yang orang butuhin. Misalnya kalau secara general ya, kalau sedang ada bencana, nah yang sedang dibutuhkan apa dari recovery bencana tersebut, itu yang kalian angkat. Lalu misalnya pembuatan obat-obatan, pembuatan energi, itu yang secara general. Lalu bisa jadi misalnya yang people needs itu di kaum-kaum marginal. Mereka butuh apa sih? Gitu ya. Misalnya kayak teman-teman difabel gitu. Mereka butuh apa? Nah, itu yang coba kita penuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga adalah something that nobody else thinks of. Yang orang-orang tuh kayak nggak kepikiran gitu. Misalnya apa? Misal saya lupa ya tahun berapa ya. Sebenarnya idenya sangat sederhana banget, tapi dia menang juara 2 kalau nggak salah. Dia bikin dendeng dari umbi kalau nggak salah. Sebenarnya sederhana, tapi orang kayak nggak kepikir. Dan ketika memang saya coba produknya, kok rasanya mirip-mirip ya kayak daging, padahal sebenarnya itu dari ubi. Nah, kalau saran dan tips saya ada, ide-ide kalian sebaiknya mencakup ketiga hal tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kandi bisa nggak sih ceritain bagaimana perkembangan sekolah-sekolah di Jakarta ini untuk mengikuti lomba opsi? Kemudian ada nggak sih tips dan trik untuk anak sekolah di Jakarta ini untuk bisa lolos ke opsi? Berikutnya tentang perkembangan, gimana sih Kak perkembangan kontingen DKI Jakarta ya. Saya harus bilang begini, sebenarnya saya hampir berapa tahun terakhir ya emang diminta sama dinas untuk membimbing finalis opsi untuk ke nasional. Memang kalau dibilang mengkhawatirkan, sedih saya karena perwakilannya tidak banyak biasanya. Baru tahun 2019 kemarin ada sekitar 5-6 perwakilan, tapi itu pun kita hanya mampu meraih special awards. Tapi memang di tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan medali emas beberapa kali. Tapi memang saya harus mengatakan bahwa yang mendapatkan prestasi ini hanya terkonsentrasi di 1-2 sekolah saja. Bayangin ya, kalau misalnya kontingen dari Jogja, dari Bali, itu bisa puluhan. Makanya kenapa mereka kadang bisa dapat juara umum. Nah, kalau Jakarta kadang cuma 1-2 yang lolos gitu. Nah, saya kadang agak sedih di situ. Tapi di lain sisi, kita pernah berhasil loh menjuarai ajang opsi beberapa kali. Jadi, saya pikir memang perlu adanya gerakan untuk kita secara bersama-sama, ayo untuk memajukan Provinsi DKI Jakarta, gitu ya. Kita bareng-bareng untuk belajar dan berpartisipasi di ajang opsi ini. Paling kalau saya lihat hanya ada beberapa sekolah, misalnya kayak SMA 63 beberapa kali dapat medali emas, lalu SMA 28 itu beberapa kali jadi finalis, SMA 38, SMA MHT Muhammad Husni Tamrin itu beberapa kali juga menang jadi juara. Tapi selebihnya nggak banyak gitu, hanya terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tersebut. Lalu mungkin pertanyaan jadi begini, Kak, kenapa sih sedikit gitu yang lolos jadi finalis sedikit? Ya yang lolos jadi finalis sedikit karena yang submit proposal juga sedikit. Oleh karena itu dari tahun kemarin sebenarnya saya diminta sama dinas DKI untuk ayo nih gimana caranya supaya sekolah-sekolah minimal submit dulu masalah menang atau lolos urusan berikutnya deh. Gitu ya. Jadi memang nah, kenapa yang submit sedikit? Karena emang saya lihat beberapa perkembangan kiri Jakarta ini, pola pembinaannya juga minim. Sedangkan kalau beberapa kali saya hadir di final, itu
guru pembimbingnya itu memang mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membimbing anak muridnya. Nah, kalau saya perhatikan kalau di Jakarta, itu jarang sekali guru-guru mungkin mau yang membimbing, cuman mungkin waktunya tidak ada. Karena mungkin sudah sibuk dengan beban mengajar kali ya. Itu jadi mungkin untuk membimbing murid jadi tidak bisa efektif. Kita memang nggak bisa menyala itu ya, tapi memang kalau kita mau berubah harus ada perubahan signifikan dari internal sekolah masing-masing. Beberapa pihak sekolah ada yang sudah punya inisiatif, beberapa mengundang saya misalnya untuk mengisi materi, dan ada beberapa gurunya yang digerakkan gitu untuk menjadi pembimbing. Itu ada sudah berjalan di beberapa sekolah, tapi ya tadi baru beberapa sekolah saja. Nah, jadi memang kalau masukan saya, opsi ini butuh support dari semua anggota sekolah, baik kepala sekolah, guru, pembina KIR, begitu juga anak-anaknya. Kalau anak-anaknya semangat, tapi gurunya tidak bisa memfasilitasi, tidak mampu memfasilitasi, atau belum mampu memfasilitasi, ya menurut saya juga kualitas pendidikan yang dihadirkan itu juga tidak good enough sebenarnya. Jadi itu mungkin perkembangan dan kenapa Jakarta kayaknya masih mandek gitu. Makanya dengan adanya webinar ini sebenarnya saya kayak mau membuka peluang dan jalan. Ayo kalau adik-adik semua ada yang mau submit opsi, ada yang mau ikut opsi, mungkin saya bisa bantu. Nah, berikutnya mungkin tips saya buat adik-adik semua yang berminat untuk join opsi, masih ada waktu di tahun 2020 ini. Yang pertama memang harusnya kalian mempersiapkan proposal atau ide dari jauh-jauh hari, karena memang mempersiapkan itu beda ya antara proposal yang dipersiapkan Roro Jonggrang semalam jadi sama yang disiapkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, itu hasilnya pasti berbeda. Nah, tips saya yang kedua, penting untuk kalian bergabung dengan komunitas-komunitas ilmiah, misalnya kayak Kirjas ini. Sebenarnya nggak cuma Kirjas, di pusat ada Kirpus, di barat ada Kibar. Nah, kalian bergabung di sana. Dengan kalian bergabung, kalian akan banyak sekali dapat informasi, terutama tentang informasi-informasi perlombaan. Nah, yang terakhir ide saya, memang harus ada pendekatan secara personal dari kalian ke guru mata pelajaran di mana bidang yang kalian teliti. Misalnya kalian meneliti tentang biologi. Ya, coba dekati guru biologi untuk mau jadi pembimbing kalian. Jelaskan tentang syarat dan prosedur dari lomba ini, harus ada pembimbingnya. Jadi, minta tolong untuk guru membimbing kalian. Nah, pertanyaan yang sering ditanya juga ini adalah nanya tentang kontak. Jadi kalau teman-teman di webinar opsi ini ingin bertanya seputar tentang opsi atau diskusi tentang idenya, bisa dikontak kemana nih Kak Andi? Baik, begitulah penjelasan saya di webinar opsi kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran buat adik-adik semua terhadap lomba opsi ini. Semoga tahun ini kontingen DKI Jakarta yang submit banyak dan jadi finalis juga banyak. Jika masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah atau bisa ditanyakan di lewat direct message di Instagram Kirjas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian webinar opsi 2020 hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram KIR Jakarta Selatan karena akan ada banyak sekali acara-acara seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, bisa langsung komen di bawah dan akan dijawab oleh Kak Andi. Kemudian yang mau tanya bisa direct message langsung ke Setiawan Andi atau ke @kirjakartaselatan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti webinar 2020. Sampai jumpa, stay safe dan stay healthy semuanya.